Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang apakah status belum sertifikasi bisa berpengaruh terhadap pencairan TPG bagi lulusan PPG tahun 2023 dan piloting tahun 2024. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang lagi diheboh-hebohkan oleh teman-teman guru semuanya, yaitu status belum sertifikasi pada akun SIM PKB. Apakah bisa buat TPG tidak cair? Jangan panik. Mari kita bahas dengan tenang, santai, dan saksama pada video kali ini. Jadi tahapan TPG itu ya adalah sebagai berikut. Jadi kalian bisa perhatikan, bisa kalian dengarkan, yaitu untuk mendapatkan TPG, seorang guru wajib melewati banyak tahapan sebelum TPG diterima oleh guru tersebut. Secara umum, tahapan atau proses tersebut meliputi semua proses di bawah ini. Jadi untuk mendapatkan TPG itu ya kita wajib melewati banyak proses ya. Jadi prosesnya itu ada pun yang pertama adalah kita akan atau wajib ikut PPG. Setelah itu kita akan lulus PPG. Setelah kita lulus PPG, kita akan mendapatkan yang namanya sertik ya atau sertifikat pendidik. Setelah itu kita juga akan mendapatkan NRG ya atau nomor registrasi guru. Kemudian kita wajib memutahiran data kita ya. Ada aplikasi Dapodik yang dibantu oleh operator sekolah. Kemudian kita setelah mengirimkan data di Dapodik, semua data kita itu akan divalidasi ya oleh Kemdikbudristek ya. Jadi itu kemudian setelah data kita valid ya, kemudian akan diusulkan yang namanya SKTP ya atau surat keterangan tunjangan profesi ya. Kemudian setelah itu akan diterbitkan ya SKTP-nya. Setelah SKTP-nya diterbitkan, maka ya TPG-nya akan dicairkan. Nah, jadi ini adalah proses umum ya, secara umum tahapan dari awal ya kita mengikuti PPG sampailah kita mendapatkan yang namanya TPG. Kemudian proses lain juga berpengaruh sebagai syarat pencairan TPG, mulai dari status guru di SIM PKB, data pribadi di Dapodik, riwayat status mahasiswa di PD Dikti, dan nomor serdik di PISN yang sudah aktif. Tetapi semua tahapan dan proses tersebut bisa dilihat kevalidannya pada info GTK. Ya, jadi semua data ya mengenai usulan atau ajuan TPG itu yang paling penting itu bisa dilihat pada info GTK. Karena pada info GTK, semua data yang berhubungan dengan proses di atas akan muncul semua kelayakan dan verifikasinya langsung dari pusat atau dari Kemdikbudristek. Nah, jadi yang paling penting ya dari proses alur TPG ini adalah semuanya data itu valid dan data itu ada di info GTK kalian ya. Jadi itu. Nah, ini adalah contoh ya status di SIM PKB. Ya di sini akun ya sebuah akun mahasiswa PPG ya piloting tahap 3 ya, kebetulan ini tahap 3 sudah mengikuti PPG ya, tapi belum berubah menjadi sertifikasi di sini ya. Jadi itu. Jadi sudah mengikuti PPG di tahun 2024, tapi statusnya di sini belum sertifikasi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada akun ya mahasiswa juga piloting juga tahap 3 ya, kebetulan tahap 3 juga sama. Di sini dia sudah sertifikasi ya dan sudah ikut PPG. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi sudah sertifikasi ya. Di akun SIM PKB-nya sudah berubah ya. Statusnya berubah menjadi sudah sertifikasi. Sedangkan ini belum sertifikasi tetapi sama-sama juga piloting tahap 3. Nah, di sini kasusnya yang satu ini ya dari LPTKA, yang satu ini juga dari LPTKB. Jadi dia berbeda LPTK. Mungkin saja ya ada perbedaan ya dari kecepatan atau pengikutan data dari LPTK ke Pedidikti sana ya yang membuat status ini juga berpengaruh ya. Jadi itu. Nah, jadi
nggak bisa kita samakan ya dari walaupun dia sama-sama piloting ya, tahap 3, tahap 2, atau tahap 1, itu bisa sama-sama langsung berubah statusnya di SIM PKB-nya. Ya, kemungkinan ya proses tarik data, ya, traffic data, atau proses pemutakhiran data yang ada dari info GTK itu belum semuanya ya, belum mencakup semuanya. Karena status di SIM PKB tentang sertifikasi ini bisa kita lihat adalah dari sumber data di info GTK. Nah, jadi untuk semua data dari SIM PKB ini menarik data dari info GTK kalian. Ya, jadi itu. Nah, jadi mungkin seperti yang kita ketahui ya, di info GTK itu sedang dilakukan pemutakhiran data ya, stabilisasi data agar mudah diakses ya untuk kita semua. Dan itu katanya nanti di akhir Januari ya, beberapa hari ke depan itu nanti sistemnya akan distabilkan atau rilis ya untuk NRG-nya, untuk NRG Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mengikuti PPG baik dari tahun 2023 maupun maupun piloting 1 2 3 ya tahun 2024. Jadi bukan hanya untuk yang PPG yang piloting tetapi juga untuk yang PPG Daljab yang tahun 2023 atau PLPG yang sebelumnya ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi keterangan di akun SIM PKB ya, ada perbedaan yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, itu semuanya mungkin belum tersinkron ya, belum semuanya tersinkron dari akun info GTK. Jadi kita wajib menunggu ya untuk status sertifikasi ini. Jangan panik ya, jangan panik untuk kalian semua. Tunggu saja prosesnya, nanti semuanya akan berubah menjadi sertifikasi jika semua sistemnya sudah stabil dari info GTK. Jadi bersabar saja. Nah, jadi yang paling penting dalam proses pencairan TPG itu adalah di info GTK. Jadi walaupun di status SIM PKB kalian sudah sertifikasi, tetapi kalau data di akun info GTK kalian ada yang tidak valid, itu TPG kalian juga tidak akan cair. Jadi yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian koreksi dan perlu kalian pantau itu terus adalah akun info GTK kalian. Nah, jadi ini adalah contoh ya tampilan akun guru yang sudah sertifikasi ya di tahun sudah sertifikasi lama ya. Jadi ini data tahun sertifikasi di tahun 2024 kemarin. Kalau yang tahun 2025 kan belum update. Nah, jadi di sini saya lihatkan contohnya. Jadi ini adalah halaman awal info GTK ya, nanti kalian akan sama seperti ini ya, yang baru lulus PPG ini nanti akan seperti ini tampilan info GTK-nya. Jadi ada foto data, kemudian ada di sini nama sekolah, kemudian di sini akan ada muncul yang namanya NRG. Ya, di sini NRG ini adalah yang paling penting ya untuk proses pencairan TPG kalian, proses TPG. Kemudian di sebelah yang hijau ini ada validasi SKTP, resume dapodik, kemudian realisasi SKTP. Nah, ini halaman awal jika ya NRG kalian itu sudah keluar, otomatis nanti semua proses seperti ini akan muncul dan ini yang wajib kalian kawal. Nah, kemudian nanti di bawahnya akan ada muncul hasil validasi. Ya, di sini mulai dari sinkron dapodik, persiapan verifikasi, validasi data TPG, pengusulan SKTP, penerbitan SKTP, barulah nanti realisasi ya atau pencairan TPG TW1, TPG TW2 dan seterusnya. Ini ya yang paling penting dalam proses TPG itu. Nah, di sini tampilannya ya, jika kalian scroll ke bawah di info GTK nanti sama juga di akun kalian. Di sini yang data sebelah kiri ini adalah data kalian yang memuat tentang NUPTK, kemudian kepegawaian kalian. Ya, kemudian yang di sebelah kanan di sini ada kelulusan sertifikasi. Nah, di sini ya merupakan data lengkap, ada data penting yang wajib nanti kalian harus selalu pantau ya, harus selalu valid, dia harus selalu hijau. Ya, untuk NRG, kode bidang studi ya, ini semuanya wajib valid. Ya, untuk SIMTUN ya, untuk data yang SIMTUN ini yang mengisikannya adalah operator dinas ya, operator dinas. Jadi untuk yang SIMTUN ya, yang tulisan SIMTUN ini semuanya yang diinputkan oleh operator dinas ya. Dan untuk SIMTUN dan KSG ini semuanya harus sama ya pengisiannya. SIMTUN-nya 122 sekian, KSG-nya juga harus 122 sekian. Jadi nggak boleh beda antara data SIMTUN dan data KSG. Ini semuanya nanti kalian pantau terus ya, kalian pantau terus. Jika ada perbedaan atau kesalahan silakan hubungi operator sekolah ataupun operator dinas ya yang menangani masalah
SIM tunjangan ya. Jadi data inilah yang wajib kalian pastikan valid ya di info GTK ya, bukan di SIM PKB tapi di info GTK. Data ini yang paling penting di dalam proses pencairan TPG. Kemudian ya, kalian scroll ke bawah lagi di sini untuk beban mengajar. Nah, ini yang paling penting juga kalian perhatikan ya. Silakan koordinasikan dengan operator sekolah kalian mengenai jam mengajar kalian di sekolah. Ya, jadi untuk guru itu ya di sini sesuai dengan amanah Permendikbud 15 tahun 2018. Jadi silakan kalian buka Permendikbud nomor 15 tahun 2018 panduan ya mengenai tentang jam mengajar linear. Tapi pada umumnya itu yang paling wajib itu adalah jam mengajar linear kalian itu kita itu adalah 24 jam per minggu. Jadi wajib di sini 24 jam ya untuk agar syarat utama proses atau pencairan TPG kalian. Jadi tidak boleh kurang dari 24 jam ya. Untuk masalah ini silakan kalian koordinasikan dengan operator sekolah kalian ya, bagaimana ya sistemnya, atau hubungi kepala sekolah ya tentang pembagian tugas dan lain-lain ya untuk yang data beban mengajar ini untuk pengisiannya. Kemudian untuk usia ini berdasarkan arsip, dapodik, kemudian serdik. Nah, kemudian untuk status pembayaran di sini format pembayaran dana transfer, bendahara pembayarnya itu pemerintah daerah kabupaten kalian ya. Kemudian di sini validasi data. Nah, di sini semuanya ada keterangan ya, NPTK-nya valid, lulusan sertifikasi valid, kepegawaian valid, beban mengajar minimal ya ini sudah valid, kemudian usia maksimum belum memasuki usia pensiun valid, format pembayaran TPG. Nah, ini nanti akan dikoreksi lagi ya nanti oleh operator dinas ya, nanti akan juga valid juga dia. Untuk kelengkapan data semuanya sudah valid ya, jadi itu. Nah, di sini ya proses selanjutnya itu adalah periode pencairan TPG-nya. Di sini adalah ada periode Januari sampai Juni. Jadi di sini ada SK TPG ya, memuat nomor ya, kemudian data kalian, kemudian ini nama kalian ya, ada NIP, NUPTK, energi sekolah induknya, kemudian ini realisasinya. Ini data ini akan otomatis terisi ya jika semua data kalian itu sudah valid. Jadi nggak perlu kalian pikirkan masalah ini nanti akan otomatis diinputkan atau otomatis terinput ya. Jadi itu. Nah, di atas ini bisa kita lihat ya besaran yang kita dapatkan dari TPG ini ya, sebagai catatan ya, ini beliau adalah seorang PNS ya, sudah lama masa kerjanya, dan ini TPG-nya ini adalah 1 bulan gaji pokoknya ya, gaji kotornya kalau nggak tahu, gaji pokok ya. Jadi untuk TPG untuk yang ASN itu kalau besaran yang diterima adalah 1 bulan gaji pokok ya untuk yang ASN. Kemudian untuk yang non ASN itu yang awalnya kemarin 1.500.000 ya ditambah 500.000 ya, sekarang menjadi 2 juta. Yang kemarin heboh itu gaji naik 2 juta. Nah, itu untuk yang non ASN, untuk yang sertifikasi itu dibayarkan 2 juta per bulannya ya. Jadi itu, jadi yang perlu kalian ketahui untuk ASN ya, guru P3K atau guru PNS itu besarannya didapat untuk sertifikasinya itu adalah 1 bulan gaji pokok ya. Jadi misal gaji pokoknya 3 juta ya, 3 juta dia dapat untuk TPG-nya 1 bulan dikali 3 ya, 1 TW itu berarti dia mendapat kira-kira 9 juta rupiah, dan nanti juga dipotong pajak ya. Kalau untuk yang non ASN itu 2 juta per bulan, dicairkan per 3 bulan berarti dapatnya 6 juta dan juga dipotong pajak. Nah, jadi nanti semuanya akan muncul ya di info GTK kalian lengkap ya. Jadi datanya akan muncul secara lengkap, baik nanti yang valid ataupun yang tidak valid itu nanti akan muncul di info GTK, dan di info GTK lah kalian bisa mengkoreksi kevalidan data kalian ya. Jadi di situ. Nah, ini ya contoh info GTK lulusan PPG 2023 yang belum ada NRG-nya dan belum ada validasi datanya ya. Jadi ini yang kalian alami sekarang ya. Sama juga saya juga mengalaminya seperti ini. Jadi di sini NUPTK-nya memang sudah valid ya, data ini sudah valid. Kemudian di sebelah kanan ini belum terisi semua. Sama yang ini, sama. Nah, ya, kelulusan sertifikasi ini belum terisi di sini. Nah, masih kosong, pembayaran masih kosong, validitas data masih kosong, kelengkapan valid data di sini masih kosong juga. Nah, di sini ya akan terisi nanti jika ya NRG kalian sudah terbit. Ya, jadi NRG kalian sudah terbit, otomatis format di sini akan muncul juga.
Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah setelah NRG kalian terbit, silahkan kalian cek data-data kalian yang ada di Dapodik ya, mengenai data pribadi, keaktifan kalian mengajar, kemudian jumlah jam mengajar linear kalian, kemudian data pribadi kalian yang berhubungan dengan data ibu kalian, tempat tanggal lahir kalian, ya, kemudian rekening bank kalian yang aktif ya. Pokoknya kalian semua pastikan semua data di Dapodik kalian itu terisi dan sesuai dengan yang ada di lapangan ya. Jadi pada intinya nanti info GTK data dari info GTK ya itu akan menarik data dari Dapodik untuk masalah data-data yang dibutuhkan untuk mengisi format yang ada di info GTK ya. Jadi dari penjelasan yang mudah itu, di info GTK itu nanti kan muncul NRG ya. Jadi setelah muncul NRG, kalian juga wajib menginputkan semua data kalian di Dapodik, karena nanti data dari Dapodik itu yang akan ditarik masuk ke info GTK. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian bisa melihat statusnya itu valid atau belum di info GTK, bukan di SIM PKB kalian ya. Karena ada berdasarkan pengalaman itu saya pernah melihat katanya status dia di sini belum sertifikasi di SIM PKB-nya, tetapi dia di info GTK-nya semuanya valid dan dia bisa menerima CPG. Ya, jadi status di SIM PKB itu tidak berpengaruh ya terhadap data-data yang ada di info GTK, karena acuan data untuk TPG itu semuanya mengambil dari info GTK, bukan dari yang lain-lain. Mungkin yang data yang lain hanya sebagai persyaratan atau data penunjang ya, sebagai bukti kita sudah melaksanakan TPG. Jadi itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah akun info GTK kita yang valid ya untuk proses pencairan atau pengajuan TPG ya. Jadi itu. Nah, untuk NRG ya di sini sudah dijelaskan oleh admin NRG bahwa akan muncul di akhir Januari 2025. Jadi silakan pantau saja ya. Nanti jika semua data yang ada sini sudah keluar, jadi kalian silahkan cek kevalidannya ya. Jadi silahkan dicek ya di akun info GTK kalian, bukan di SIM PKB. Karena mungkin nanti kalau di info GTK-nya sudah muncul NRG-nya, nanti di SIM PKB juga otomatis ya statusnya akan berubah menjadi sudah sertifikasi ya. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ya adalah jangan panik ya, tetap tenang. Ya, karena jika NRG sudah terbit di info GTK, kemungkinan besar status sertifikasi pada akun SIM PKB kalian akan otomatis tersinkron juga. Jadi tunggu saja sampai proses penerbitan NRG selesai. Jangan terlalu dipikirkan status di SIM PKB-nya. Karena semua data penting untuk pencairan TPG, kuncinya ada di info GTK. Jika di info GTK semua sudah valid, ya termasuk juga di Dapodik, insya Allah TPG kalian pasti akan dibayarkan atau dicairkan. Kemudian yang kedua, selalu cek data agar tetap valid. Pastikan kalian selalu mengecek data pribadi kalian dengan teliti, baik di inputan Dapodik ataupun akun pribadi keguruan kalian lainnya, agar semua data bisa tervalidasi dengan benar dan tidak menghambat proses pengajuan ataupun pencairan TPG kalian. Dan sering-seringlah berkoordinasi dengan operator sekolah kalian, karena mereka juga merupakan komponen penting di dalam proses pengajuan dan pencairan TPG. Ya, jadi baik-baiklah ya, bersilaturahim yang baiklah dengan operator sekolah kalian. Ya, jadi itu. Dan ya, insya Allah TPG kita akan dapatkan ya di 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika videonya sedikit lebih panjang dari biasanya, tapi tidak masalah. Yang penting kita bisa sharing yang bermanfaat di sini. Akhir kata ya, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar bisa menjadi inspirasi atau menjadi referensi bagi kalian semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an expired exit from my life, an ex.